ikal yang melekat pada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atamuruna itu artinya pertanyaan. Pertanyaan untuk memberikan pertanyaan tapi untuk mengolok. Jadi, masa kamu orang pinter kayak gini, seperti gitu ya. Itu kan bukan pertanyaan, tapi artinya intinya adalah mengecam keras atau mengolok. Atamurun nas, masa kayak kalian ini ya terus menyuruh orang-orang bil birri, berbuat baik, ya kan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa pada diri kalian. Artinya perintah itu hanya kalian suruhkan kepada orang lain. Lah mosok pantes orang lain yang kamu suruh tapi awakmu dhewe dak kamu perhatikan. Tidak kamu suruh, bahkan tidak kamu perintahkan. Maksudnya seperti itu. Lah mosok pantas. Ya. Jadi itu namanya istifham lit taubih. Apa lit taubih itu? Bentuknya kayak pertanyaan tapi disuruh mikir. Tapi intinya penuh kecaman dan pembulian. Nah, mosok pakai otak dong, gitu loh. Atamuruna an-nasa bil birri, ya kan? Wa tansawna anfusakum, ya, sedangkan kalian lupa perintah itu tidak mengena pada kalian. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian ini sudah ngerti ya akan apa itu kebaikan, akan kewajiban daripada perbuatan albir ini tadi. Apa albir di sini yang dimaksud? Menyembah Allah, mengimani Nabi Muhammad SAW. Kan kalian dapatkan itu semuanya di dalam kitab kalian. Orang lain yang kamu suruh, tapi kamu sendiri lalai untuk mengamalkannya. Apa pantas? Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau nanti lewat di ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kasarannya begini. Lah mosok pantes awakmu ngongkon wong nyembah Allah, ngongkon wong berbuat baik, tapi awakmu dhewe dak nglakoni, sedangkan kamu sudah tahu bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Artinya apa? Lah awakmu lak wis ndeleng kitab iku mau. Dek kitab iku lak wis mbok deleng, lak wis mbok tontok dhewe. Apa istilahnya? Bahasa kita itu apa? Apa kamu buta? Gitu. Apa kamu tidak mengerti? Gitu. Gak kewoco ta? Gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi dikecam sama Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Kemudian masa kalian tidak berakal? Masa kamu tidak mengerti? Ya artinya betul-betul yang kamu lakukan sekarang ini kondisinya kamu betul-betul tidak mengerti. Betul-betul kamu tidak memahami. Betul-betul kamu orang yang hilang akal. Hilang akal ta inti iki. Ngongkon wong tapi gak meraktekno dhewe. Gitu loh. Ya. Wa tansawna anfusakum. Artinya kamu sampai lalai, sampai lupa. Jadi betul-betul sungguh terlalu. Paham ya? Jadi nemen. Berarti Allah membuli mereka dengan pertanyaan. Kemudian mereka dikerasi bahwasanya betul-betul bloonnya karena sudah membaca Taurat tapi tidak mengerti, ya, tidak perhatian dengan apa yang ada di dalam Tauratnya, padahal mereka sudah tahu dan itu sudah lewat pada mereka. Kemudian yang ketiga, Allah sudah mengatakan kepada mereka, kalian ini betul-betul orang yang tidak berakal. Ya sama berarti dalam kehidupan kita.
Ketika kita tahu akan satu hal yang positif, kemudian kita usahakan untuk orang lain, sedangkan kita sendiri justru mengemban yang negatif. Kalau itu hanya untuk urusan duniawi, mungkin tidak jadi masalah. Tapi ini efeknya, negatifnya di akhiratmu, menyebabkan kamu untuk mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu adalah sungguh orang-orang yang blow on. Kamu sudah baca di dalam kitab Taurat. Artinya ya jok nemen-nemen po ya. Jangan terlalu berlebihan. Bahasanya seperti itu. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah. Kamu ingin keberkahan hidup, kekayaan dalam hidup, itu carilah dengan cara sabar dan juga dengan cara sholat. Tapi sholat ini memang tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Al-Quran ini mengatakan orang-orang Yahudi, sebagian mereka mengatakan kepada kerabatnya yang sudah masuk Islam, kalian tetaplah dalam agama Islam, jangan keluar dari Islam. Justru Islam adalah yang benar. Paham tak sampean? Katanya Allah Subhanahu wa taala, ajib, aneh sekali kamu ini. Kamu nyuruh orang untuk masuk Islam padahal kamu tahu itu adalah benar, tapi kamu sendiri tidak tergugah untuk masuk ke dalam Islam. Berarti kamu ini punya otak atau enggak? Gitu loh. Nah, itu salah satu sebab turunnya ayat ini. Jadi kamu nyuruh orang untuk berbuat taat, berbuat amalan soleh, tapi kamu tinggalkan diri kamu sendiri, sehingga kamu tidak berani untuk menyuruh dirimu, tidak berani untuk tidak mau menggerakkan dirimu untuk melakukannya. Padahal kamu sudah membaca di dalam kitab Tauratnya, kan? Apa yang membuat kamu seperti itu sampai kamu hilang akal itu kenapa? Pasti ada yang kamu khawatirkan. Kenapa kamu tidak mau dengan Islam ini? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan Allah dalam urusan kalian dengan cara sabar. Sabar itu artinya tahan diri. Tahan diri meskipun enggak enak. Ya kan? Jadi di dalam kesabaran itu terdapat kemenangan. Man sabara dhafira. Siapa yang sabar pasti menang. Wassalah, yang kedua adalah carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kalian dengan salat, dengan zikir kepada Allah dan ibadah-ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada urusan yang genting pasti beliau langsung menuju ke dalam salat. Wa innaha lakabiratun, yaitu salat ini memang berat untuk dilakukan kecuali orang yang punya hatinya tunduk untuk taat, khasyin. Khasyin itu artinya tunduk untuk mau berbuat taat. Nurut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini lebih khusus ditujukan kepada para pendeta mereka yang asalnya nyuruh orang untuk tetap dalam agama Islam, sedangkan mereka enggak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini kan aneh kan seperti itu. Ya, masa orang nyuruh kepada sesuatu sedangkan dia sudah jadi contoh, ya, kan mestinya kalau dia sudah ngasih contoh kepada orang, mestinya dia sendiri ikut mengamalkannya. Nah, kalau tidak, seperti orang itu kayak lilin, nerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Makanya dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Taib. Wa in kana lil yahud min ahli alkitab fa huwa muwajjah aidan li ghairihim li anna al-ibrah bi umumil lafadz la bi khusus sabab. Memang ayat ini Allah turunkan untuk orang Yahudi. Tapi itu berlaku bagi semua. Siapa saja yang menyuruh orang berbuat baik,
tapi dia enggan menerapkan pada dirinya, akan mendapatkan kecaman yang sama. Jadi ayat ini juga berlaku bagi semua, bukan hanya sekedar untuk Yahudi. Wabil khusus kepada Yahudi, karena memang diturunkan ayat ini kepada mereka. Baik. Maka jalan supaya kamu ini terhindar dari kecamannya Allah adalah dengan cara kamu beriman kepada Allah, dan kamu perbantukan untuk dirimu, ya, wa tasta'inu ala anfusikum ala ammar bisu, ya, kamu tundukkan jiwamu yang selalu nantang Allah ini dengan cara kamu tundukkan dia untuk bersabar. Kamu kan tidak mau beriman, ya, supaya kamu dapat ridhonya Allah, tempuhlah dengan cara sabar. Kalau kamu sabar dan kamu masuk ke dalam agama Islam, kamu akan jadi orang selamat. Paham ya? Wasta'inu bis-sabri, ya kan? Untuk mendapatkan ridhonya Allah, carilah apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri, lawanlah hawa nafsu dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga carilah jalannya itu melalui sholat. Kenapa? Karena sholat itu sudah dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang ingin memperbaiki dirinya, merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik, satu dengan cara bersabar. Orang yang sabar akan cara pandangan, misalkan gini, menahan pandangan, tidak melihat yang diharamkan Allah. Allah akan ganti di dalam hatinya halawatul iman, nikmatnya iman yang akan dia rasakan di dalam hatinya. Sampai ngelihat perempuan cantik, ngelihat kulit putih, ya, terangsang, timbul syahwat, dilihat itu lupa kan kita, ya, kayak ada sesuatu yang bisa dirasakan dalam hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis mengatakan, ya, siapa yang menahan pandangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala aku akan ganti kenikmatan yang dia idamkan melalui pandangannya ketika dia melihat haram, sedangkan dia tahan, akan aku ganti dengan satu kenikmatan yang langgeng, yang lama, bisa dia rasakan di dalam hatinya. Itulah apa? Manisnya sebagai orang beriman. Apa sih kita lihat perempuan cantik, perempuan yang pakai baju seksi, apa sih untungnya? Nambah-nambah kabur, nambah-nambah bikin rusak pikiran. Ada orang itu suka lihat gitu, akhirnya sama pasangannya sendiri nggak mau. Sama pasangannya sendiri yang dia nikahi dengan halal tidak mau. Loh, kenapa kok pasangan saya nggak bisa seperti itu? Lah gak mbok bandani. Coba lek mbok bandani, gak tahu mbok kai kerjaan. Kata Nabi SAW, ketika engkau memandang pada pandangan yang haram, misalkan pada orang di luar sana, kamu bisa dapatkan itu pada pasanganmu. Yang dia miliki juga dimiliki oleh pasanganmu. Makanya kita ini di dalam agama Islam perlakukan istri itu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lemah lembut. Termasuk juga jangan kamu bebani dengan kerjaan yang terlalu berat. Ya. Jadi memang kewajibannya istri itu adalah bersolek, betul, untuk suaminya. Bukan bersolek untuk orang kantor, bukan bersolek untuk kondangan, bukan ber untuk yang lain. Nah, ketika engkau tahan pandangan matamu karena Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan gantinya kepada kamu dengan kenikmatan yang lebih abadi, sehingga kamu akan mendapatkan di luar daripada kenikmatan yang sementara. Engkau tidak akan berfantasi yang enggak gara-gara pandangan mata. Makanya di ayat ini tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Allah bilang kepada orang-orang Yahudi, kalau kamu memang sulit untuk menerima ini, cobalah, bantulah dirimu dengan cara kamu menahan diri, ya, untuk engkau masukkan, totalkan dirimu menuju apa yang diridhoi oleh Allah melalui kesabaran. Dan yang kedua, setelah engkau masuk Islam akan ada satu program namanya sholat. Sholat ini akan bisa membentuk orang menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik. Sebab yang namanya sholat ini silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Beres ini hubungan, maka otomatis yang lainnya juga beres. Tidak beres ini hubungan, alas yang lainnya pun juga tidak beres. Nabi SAW ketika mau dikabari tentang seseorang, ini ya Rasulullah, saya ingatnya, orang ini sholat enggak? Sholat, ya sudah. Tapi kalau sampai dapati orang itu tidak sholat, berarti ada kehancuran Islam pada dirinya. Allah akan cabut semua sumber keberkahan dan kemakmuran bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi makanya di dalam ayat ini dikatakan, untuk mengobatinya tasta'inu bis shalah, kamu cari pertolongan Allah melalui sholat untuk melatih diri supaya dirimu itu disiplin di dalam istiqomah. Maka siapa orang yang bersabar di dalam menjalankan syariat, mengalihkan dirinya, mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat, dan dia betul-betul tunduk kepada Allah, munajat kepada Allah melalui sholatnya, dan dia jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 5 kali, maka baru orang yang demikian adalah orang yang dipilih Allah dan dia pantas untuk ngasih nasihat kepada orang lain. Kenapa? Karena dia sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, bagaimana antum bila di belakang rumah kamu ada satu sungai, di halaman rumah ada kolam, setiap hari engkau mandi 5 kali, sehari mandinya 5 kali, kira-kira di badanmu masih ada kotoran atau enggak? Enggak ada, bersih. Ada sholat. Itulah sholat. Ketika engkau sudah bersih melalui sholat ini tadi, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kapal ditenggelamkan oleh Allah gara-gara enggak nuruti satu anak muda yang nyuruh mereka untuk sholat. Jadi satu kapal ini dikasih pengumuman, tolong ayo sholat. Tidak ada yang sholat. Pemuda ini dianggap so alim karena berangkatnya dari Mesir, ya kan, perjalanan dari Qahirah waktu itu, dari pelabuhannya sana. Akhirnya dia dibuang. Ternyata Allah selamatkan anak muda ini, ya. Sedangkan yang satu kapal ini, mereka kapalnya tadi menghantam batu besar. Serpihan kayunya ini diraih oleh anak muda ini tadi. Hanya pemuda ini yang selamat, sedangkan yang lainnya mereka dalam keadaan tenggelam dan mereka mati. Naudzubillah, dalam keadaan apa? Tidak mau sholat. Masya Allah, tadi pagi, hari ini mungkin ya, di Gresik atau di Menganti, ono wong sembayang, tidak pakai kopiah, tidak pakai apa-apa, wong biasa rupanya. Sampean tahu, ya, mati saat sujud. Gak kopiah, Pak. Kausan celana panjang biasa. Hatinya itu Masya Allah, luar biasa orang ini. Hah? Ya zuhur tadi kalau tidak salah. Jadi dikira tidur orang ini. Entah itu pagi, pokoknya kejadiannya hari ini lah. Dikira dioyak, tidak ada. Subhanallah. Fil masjid. Fi musalla atau masjid kalau tidak salah satu. Wah, kalau satu khair sudah wis ketemu Rabbuh, ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid.
Amalan yang saat terdekat bagi seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan apa? Sujud. Kita wafat belum tentu dalam keadaan sujud seperti itu. Apa amalannya orang ini? Sungguh luar biasa. Meninggal di saat terdekat dengan Allah dalam keadaan sujud. Jadi itulah ada saat orang itu betul-betul serius sama Allah, diterima amalannya dan ditutup amalannya dengan itu tadi. Paham ya? Jadi kita harus banyak-banyak evaluasi kepada Allah Subhanahu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau orang yang hanya pinter saja, jadi ayat ini mengecam gini. Orang-orang Yahudi ini pinter kalau ngomong. Jadi kalau kita hanya pinter ngomong, kita hanya pinter ngolah apa yang ada di dalam kitab, kemudian kita hanya ceritakan, tapi kita melupakan diri kita untuk menerapkan isinya, maka berarti kamu adalah orang gak berakal. Kamu yang menyampaikan ini adalah orang yang blow on, orang yang gak berakal. Kamu biarkan orang lain dekat dengan Allah, sedangkan kamu melalaikan bagianmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah caranya, rubahlah dirimu. Jadilah kamu orang yang mau bersabar dengan Allah, dan ketika engkau sudah bersabar menahan diri dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan engkau rubah amaliyahmu melalui program apa saja yang diridhoi oleh Allah, engkau berpindah dari hal yang tidak diridhoi menuju hal-hal yang diridhoi, dan engkau juga nyambung dengan Allah melalui sholat, maka di saat itu engkau berhak untuk ngasih peringatan kepada orang lain. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan untuk semua urusan carilah kamu dengan cara sabar. Orang kerja, jangan sampai kita mengatakan, saya kalau tidak kerja model yang ini, saya tidak akan dapat makan. Salah. Rezeki itu sudah dijamin. Hanya saja kamu senang diperbudak. Ada satu orang datang kepada Syekh Sya'rawi. Dibilang, "Syuf, anak kerja di bar. Setiap hari kerjaannya ngasih minuman keras. Tak mungkin orang di bar minum air atau minum kopi sama teh saja, tidak. Ini minuman keras. Bagaimana ini? Sedangkan saya nggak sholat, saya sholat." Dibilang, "Tetap kamu punya dosa sama Allah." Lalu terus gimana? Ya tinggalin. Tinggalinnya gimana? Karena Allah. Terus dibacakan ayat ini tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Memang sulit untuk kamu praktekkan betul-betul hasilnya sholat ini kecuali bagi orang-orang yang hatinya memang mau tenang kepada Allah. Khusyuk itu sukun, tenang, tidak punya daya apa-apa di hadapan Allah. Dia cuma hanya berharap Allah yang memindahkan dirinya dari keadaan yang enggak enak menuju keadaan yang lebih enak. Wa innaha lakabiratun, artinya berat untuk dilakukan, kecuali orang itu betul-betul artinya pasrah dan nyerah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi gak gampang. Maka di dalam ayat ini, kalau kita ingin berubah, harus lebih percaya kepada Allah, lebih kita tenangkan batin kita kepada Allah, ketimbang kita lebih tenangkan kepada tempat kita bekerja. Kalau kerjaannya kerjaan yang gak bagus. Kalau saya gini, kira-kira makan apa? Pohong, tahu, tempe, endok. Apa sing kurang teng Allah Subhanahu wa taala? Ka ono sing kurang apa? Ya awakmu dhewe sing kurang. Kurang apa? Kurang percaya kepada Allah. Jadi dalam sholat itu juga kayak kita naik tangga untuk semakin nambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinamakan hamba beriman adalah orang yang mau meninggalkan zona enaknya. Kalau dia zona enaknya itu tadi adalah maksiat, dia rubah
kepada zona yang tidak enak menurut dia, tapi itu adalah ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas lagi? Gimana? Ya sudah, akhirnya dia pindah. Keluar orang ini tadi dari barnya. Hasilnya gimana? Ya sudah, wis hasil dari pekerjaan yang haram, ya sudah, hasilnya juga sama. Ya terus siapa? Ya wis itu banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak tobat. Ya, terus sisa yang ada dikasih sama si alim ini tadi, dikasih duit sama Syekh Sya'rawi. Wis kamu hidup apa adanya dulu. Subhanallah, akhirnya beliau ini tadi ditransfer. Yang asalnya dari Mesir, ya, ketemu sama temennya ini punya cabang kerjaan di kota Madinah. Wah, sekarang dia hidup di mana? Di kota Madinah. Dengan gaji yang lebih besar. Nah, makanya di antara penyebab umat ini lumpuh kalau umat ini ngejar gaji. Al-Habib Abu Bakar Masyhur, beliau mengatakan di antara hancurnya satu umat itu ketika mereka beranggapan bahwasanya kesuksesan hidup itu tergantung dari jumlah gajinya. Paham ya? Kalau seandainya kita bekerja lantaran karena gajinya yang menarik, wajar nggak? Wajar. Yang salah kalau Anda terlalu yakin bahwasanya hanya dengan bos ini atau hanya dengan gaji ini yang dapat menyelamatkan kamu sehingga kamu akan setia kepadanya, mati-matian mbok belani gara-gara masalah gaji. Dari sinilah akan timbulnya orang-orang yang punya tipikal sifat-sifat pengkhianat seperti yang dimiliki siapa? Orang-orang Yahudi. Wis kadung enak oleh duit teko umate. Dapat duit mereka itu. Bukan duit rupiah atau duit kertas atau dolar, uang emas. Nggowo emas, tidak ada emasnya. Ini kamu ingin dekat dengan Tuhan kamu. Ayo tokno duitmu, ayo tokno perhiasanmu. Kon. Jadi sekaligus pemalakan. Sekaligus apa? Pemalakan. Bagi orang Yahudi, saya keluar dari daerahnya Muhammad, waduh, ikut ke daerahnya Muhammad, waduh, kirimane, tak oleh duit. Itu tadi. Coba mereka mau wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Makanya orang yang akan mendapatkan keselamatan yang jelas dia sudah berada di jalan yang lurus, itulah yang berhak untuk ngasih tahu orang lain. Kalau dia sendiri masih belum jelas arahnya, bukan di jalan yang benar, terus dia mau ngajak orang lain untuk berbuat kebenaran. Ya ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu orang yang ngasih nasihat, penceramah, dai, ustadz, kiai, habib, siapapun itu harus pertama kali dia taruh program ini pada dirinya sendiri sebelum dia programkan kepada orang lain. Atau ketika dia sudah nyampaikan, dia niatkan dirinya untuk mengamalkan. Ya. Kemudian memang orang istiqomah dalam sholat itu perkara yang berat kecuali orang yang hatinya khusyuk, yang memang betul-betul takut akan hukumannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang hatinya penuh dengan iman itulah yang akan betul-betul menjaga sholat. Jadi orang yang istiqomah sholat itu adalah orang yang punya 4. 1, orang yang hatinya tenang percaya kepada Allah. Yang kedua, dia takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang percaya akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang yang hatinya penuh dengan yang keempat,
yaitu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan betul-betul konsisten dengan sholatnya. Ini sholat jangan ditinggal. Sampai pelaku maksiat jangan ditinggal sholat. Justru dengan sholat ini nanti yang akan merubah kamu menjadi keadaan lebih baik. Ya, banyak orang-orang pekerja malam, perempuan nakal yang bekerja malam itu, ketika ketemu 1 orang 2 orang, dibilang, saya nih apa ya? Dibilang, kalau kamu pulang ke rumah itu jangan lupa setelah selesai shiftmu ini, ya, ojo lali mandi tobat, sholat isya, minta ampun sama Allah. Lah kalau besok gini lagi, sudah wis jalan ono dulu, sholat isya, besok gitu, sampai 1 bulan. Orang yang biasanya langganannya banyak itu sudah mulai hilang. Padahal orang perempuan ini adalah primadona di dalam dunia gitu-gituan, paham ya? Terus, wah kalau isya dong nggak enak, wis tak sambung sekalian subuh. Dari subuh mulai lagi, nambah lagi zuhur, asar, maghrib, akhirnya bebas. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1 orang, salah satu masih daripada keluarganya, yang mana dia dicangking, dientas dari tempat yang kotor itu, yang keluarganya ini tadi adalah termasuk orang lelaki yang bertanggung jawab dan punya kerjaan yang enak lah, mapan lah gitu katakanlah, dan alhamdulillah sekarang dia sudah terbebas daripada ini semuanya. Tapi permulaannya dari mana? Dari permulaan sholat isya. Jadi kita, ada orang itu pelaku maksiat, tapi tetap bisa terselamatkan kalau dia tetap jalin hubungannya dengan Allah melalui sholat. Jelas tahu dia habis taat maksiat lagi itu, tapi minimal dia sudah buka hubungan pintunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini nanti akan bakal membenahi yang lainnya. Ya, seperti itu. Taib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, artinya orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam agama Islam, bukan sholat seperti sholatnya orang Yahudi. Sudah, syariat kalian sudah terhapuskan dengan datangnya siapa? Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya di dalam ayat ini tadi dikatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan mestinya kalian itu lebih sadar untuk mau ke dalam Islam, sebab kalian sendiri yakin bahwasanya kalian akan ketemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ini ada edaran perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kamu kok masih mikir lagi. Ya. Jadi mestinya kalau kamu yakin bahwasanya dirimu akan kembali kepada Allah, wahai orang-orang Yahudi, mestinya kamu mau menjadi orang Islam. Mestinya kamu mau melawan dirimu dengan kesabaran. Mestinya kamu mau masuk ke dalam Islam dan kamu melakukan sholat. Jadi dinilai Islamnya orang itu atau tidak melalui apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Ya, orang man aqamaha aqamaddin wa man hadamaha hadamat din. Yang jalanin berarti dia tegakkan agama, yang dia ngerusaknya, dia tidak menjalankan sholat, berarti sama saja dia anjurin agama pada dirinya dan juga bisa ngefek kepada orang lain. Ya, bisa ngefek kepada orang lain. Adzan.
Belum. Taib. Kemudian setelah itu, ini pertama Allah ingatkan mereka, Allah kecam mereka, ya, Allah membuli mereka dengan cara ini. Kenapa? Kan mestinya kalian sudah lebih ngerti daripada yang lain. Gitu masih perlu diingatkanlah lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik. وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال
Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hei Bani Israel, ingatlah kalian nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku pernah utamakan kalian di atas kebanyakan orang-orang di alam semesta ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Hati-hati menghadapi hari kiamat yang di situ jiwa tidak bisa menukar jiwa yang lain dengan apapun yang fisik, dan tidak diterima bentuk pembelaan apapun, dan tidak mau diambil pembayaran, dan mereka juga tidak akan dibela. Jadi gini, ini Allah mencela Bani Israel. Ya Bani Israel, kalian ini benar-benar keterlaluan. Sudah tahu di dalam kitab kalian bahwasanya kalian itu mestinya taat kepada Allah, tapi tidak mau taat kepada Allah. Kalian malah nyuruh orang lain untuk tetap dalam agama Islam, untuk tetap berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Jadi orang Yahudi Madinah seperti yang saya katakan, menyuruh sebagian kerabatnya untuk masuk ke dalam Islam atau tetap dalam Islam, tapi dirinya sendiri gak mau masuk ke dalam Islam. Padahal mestinya kalian ini, ya, mestinya kalian ini sudah baca di dalam kitab kalian akan kebenaran Muhammad, kebenaran syariatnya, Nabi akhir zaman, tetap kamu gak mau nurut, betul-betul sudah hilang akalmu. Masa kamu gak bisa mikir? Afala ta'qilun? Itu punya otak apa enggak sih? Gitu. Seperti itu. Kalau memang kalian masih merasa berat dan lain sebagainya, apa sih yang bikin kamu berat? Gampang. Sabarkan dirimu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya. Sabarkan dirimu. Masuklah kamu ke dalam Islam. Gitu loh. Lawan itu harga dirimu yang kamu merasa sombong dengan harta yang kamu miliki dari tangannya umat, dari pemberiannya umat. Jangan khawatir, tetap kamu bangga, kamu bisa tetap terhormat, kamu bisa tetap kaya dengan sabar, dengan cara sholat. Sholat ini adalah melatih dirimu untuk menjadi orang yang lebih baik. Sabar kamu menahan diri dari apa yang dilarang. Sholat kamu koneksikan dirimu yang lemah dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan memang sholat ini tidak gampang untuk dilakukan kecuali orang yang memang, ya, jiwanya itu adalah orang yang khusyuk, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngelendek lagi, Allah turunkan lagi kecamannya. Kan kalian ini alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang khusyuk itu orang yang percaya bahwasanya akan ketemu dengan Tuhannya. Dia mau enggak mau akan dikembalikan kepada Tuhannya. Lah kalau kamu sudah punya keyakinan seperti ini, masa sih enggak mau jadi Islam? Masa kamu sih enggak mau jadi orang yang sholat? Jadi ini lafadznya memang diturunkannya khusus, tapi sifatnya kamu kan percaya akan menghadap kepada Allah, gitu masih nggak mau sabar, gitu masih nggak mau sholat. Akan ada perhitungannya, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ingat nanti di akhirat itu tidak bisa kamu tebus dengan apapun. Ya. Di akhirat itu nggak bisa kamu tebus. Kamu ingin selamat di akhirat, kemudian di dunia kamu lakukan pengorbanan, penyembelihan orang, atau melemparkan orang itu ke danau atau ke laut, seperti orang yang diyakini oleh al-wathaniyin, seperti orang-orang yang menyembah berhala. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi di dalam Islam ini tidak mungkin orang selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan syafaat siapapun, kecuali dengan amalan soleh dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bagi orang beriman yang mana dia masih punya dosa,
menghadap kepada Allah si punya dosa, itu bisa disyafaati melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah. Asal sudah beriman. Lah kalau belum beriman, si nantang Allah, nggak percaya sama Allah. Ada orang begini sekarang pikirannya, wong zaman saiki, Pak, urip iku sing penting apik ambek wong, masih gak sembahyang, masih duduk Islam. Ada nggak gitu? Ada. Hah? Kamu ndak Islam ndak apa-apa. Kamu ndak sholat ndak apa-apa. Yang penting hidup itu nggak nyakiti orang. Ini adalah omongan setan, omongan batil. Sekarang kenapa? Ya kita lihat sumbernya dulu, Pak. Semua kekuatan yang kamu lakukan untuk baik kepada orang dari siapa? Ya sama saja seperti ada orang ngerampok harta orang, kemudian dia bagikan kepada fakir miskin. Berdosa apa enggak? Ya berdosa. Wong bukan hartanya dia. Berarti dia sama saja menipu rakyat. Seolah-olah dari tangannya sendiri, padahal bukan duitnya sendiri. Berarti maling apa enggak? Perampok apa enggak? Begitu juga orang yang mengingkari majikannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih semua kekuatan, kira-kira orang ini adalah penjahat apa enggak? Penjahat berat. Jadi berarti omongan yang mengatakan sing penting baik sama orang yang meskipun enggak sholat, meskipun enggak masuk Islam enggak apa-apa, berarti benar apa salah? Loh, salah. Lah yang ngasih kamu tenaga sopo? Sing nyediakan rezeki sopo? Yang ngasih nafas siapa? Yang ngasih kamu keinginan untuk berbuat baik siapa? Yang nyediakan orang-orangnya siapa? Allah semua. Terus yang ini engkau ingkari. Lah makrum itu berarti. Edan apa enggak? Edan. Tapi itu di sekolah-sekolah lagi dipelajari seperti itu. Sekuler. Gimana? Masa orang nyumbang miliaran untuk orang miskin, orang kanker, tapi dia non muslim, terus dia mati, dia nggak masuk surga? Loh, emang surga bapakmu dah? Terus dia bilang sama kita, oh emang neraka punyanya bapak lu juga? Lu bukan. Lu ini edarannya gitu. Pemilik jagat raya ini Allah Subhanahu wa taala punya ketentuan syaratnya begitu. Mau masuk surga atau dimasukkan ke neraka, tutuk karepmu dhewe dul, karepe Gusti Allah. Ada ketentuannya. Saya harus diterima di kantor itu. Saya mau melamar di kantornya Habib Muhammad. Ya, saya masuk tidak pakai baju. Ya, saya pokoknya harus diterima kerja di kantor. Saya nuntut gaji sekian. Saya minta ini. Lah kantor kan ada aturannya. Iya toh? Lah kira-kira sampai tadi, saya ini orang pinter. Tak penting casing itu, tak penting. Mau pakai baju nggak pakai baju nggak penting. Terus inti masuk ke sana pakai celana pendek tok. Mau masuk di kantor pakai celana pendek tok, tidak pakai baju, tidak pakai. Kira-kira gimana? Diterima apa diusir? Pak, mohon maaf Pak, sampai jangan lihat casing Pak. Bisa jatuh edan-edanan. Kita orang ini ya masih wong edan macam 10. Lah iya benar? Kan gitu. Jadi hidup di dunia ini yang ngasih semuanya adalah Allah. Gimana engkau khianati, engkau punya pencipta dan pemilik, kemudian kamu baik kepada sesama pencipta. Gak kurang ajar lah. Kurang ajar. Salah nggak omongan gitu? Ya salah. Meskipun dia hartanya miliaran yang dikeluarkan untuk bantu orang sekian banyak,
Kalau tidak dikasih iman sama Allah, ya dia akan dibalesi di dunia ini. Tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa buktinya? Ya mati dhisik. Mati dhisik kaya wong iku ojo beriman ojo apa, mati dhisik engko baru ngomong. Nek memang ditakdirkan ketemu. Ya mati dhisik. Baru iso. Kalau saya sudah jelas Al-Qur'an yang ngomong. Paham ya? Lah, Bani Israel ini dikasih keutamaan Allah tapi enggak secara umum. Pas engkau orang bilang, ini Yahudi dikasih kekuatan, kepinteran. Memang enggak semuanya. Itu hanya zaman tertentu dan tergantung bagaimana mereka menerapkan syariat yang ada di zaman itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru diperkasih perbanyak para nabinya karena memang saat itu layak untuk diistimewain satu. Tapi sudah jadi tipikal mereka untuk membunuh atau mendustakan. Sedang berita, senang bikin hoak, senang makan haram. Sampai tahu itu kulitnya anak-anak Palestina itu dijadikan bahan untuk apa gitu? Kulitnya bayi-bayi. Ya. Jadi saya terserah sampean. Nek ente masih punya kalau kita masih punya otak, kita akan boikot. Ya benar. Kalau ente memang ya hatinya mati, memang kayak gabis apa ya? Bis ya tidak diharapkan apa-apanya, ya wis terserah. Ya kan? Boikot itu tidak jelas, apa bilang tidak jelas. Kalau nggak jelas tidak akan mendunia, Pak. Ya kan? Tapi mendunia akhirnya sudah jelas. Minimal kita rungkatkan, kita hancurkan mereka. Itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi memang sudah betul-betul mereka adalah orang-orang yang lupa akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau tiru mereka, ya mudah-mudahan boikot ini jangan hanya bulan-bulan ini saja, jangan dari Oktober, November, pas engkau Desember lali maneh. Pas kita Desember tahun baru lagi lah. Wah, itu ada di Ali nanti bisa lihat. Ya, ada MUI juga ada. Harus. Ya. Tapi kalau barang yang sudah kebeli kayak iPhone gini, ya mbok mana ceritanya. Jadi sesor ini. Nah, artinya yang masih baru-baru ini kan mereka sekarang kan lagi butuh-butuhnya duit nih. Lagi butuh-butuhnya duit, ya. Lagi butuh-butuhnya duit saiki ya. Ya, daripada sampean bingung ke KFC, ke McDonald, ya sah-sah. Mijul aja lebih zen ya. Insyaallah nggih, ya. Sego pecel boleh, mijul boleh. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan fadhol. Banyak gantinya. Ya. Ayam bagi Bani Israel itu. Bani Israel itu Allah jadikan sehingga ayam bagi Bani Israel atau orang Yahudi. Jika itu berbuat makan lalu oleh Allah dulu bentuknya manusia lalu dijadikan kira dan khawasi di dunia. Satu kali makan gitu. Kemudian di dalam surat Al-Isra kita sampaikan lalu sidun nabil arjin barota ini. Kenapa juga satu orang sedangkan satu kali saja diadab oleh Allah dan dua kali nggak diadab ini? Ini satu. Yang kedua nggak orang-orang berdoa ini. Orang-orang? Nggak buahnya sekali orang berdoa. Bahkan sampai di muka itu ada pokok suasana bagian. Buat orang berdoa supaya Allah segera menghancurkan Yahudi Bani Israel ini. Tapi mengapa pula sampai saat ini Bani Israel sampai merajalela lagi?
Ya. Sambil itu ditanyakan itu. Ya. Oh, tidak saja itu. Yang pertama, saya jawab dari pertanyaan yang kedua. Yang pertama, kamu meskipun berdoa dimanapun, selama antara lisan dan hati berbeda, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Memang lisan seperti Quran, tapi pikiran dan hati lebih condong kepada musuh-musuh Islam. Mereka itu nganggep bangsa Palestina ini perusuh. Ya, mereka itu sudah bilang gini, kami ini dulu orang gunung, orang Badui, tidak punya apa-apa. Ketekan Inggris kita nemukan minyak. Jadi kita ini jadi mulia gara-gara minyak, bukan gara-gara Islam. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Satu. Makanya gampang ngancurkan apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah meskipun alasannya alasan tauhid. Jelas tadi. Yang kedua, setiap mereka mau mendoakan, ada orang mau mendoakan Palestina, sekarang ditangkepi. Ya, sempat di Masjid Nabawi ada doa, sempat di Masjidil Haram ada doa. Ya, tapi antara perbuatan, antara ucapan dan perbuatan sudah berbeda. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, bahkan pernyataan terakhir mengatakan selama di dalam peperangan apapun hanya Amerika yang bisa membawa perdamaian. Masuk akal enggak ini? Jadi antara ndongakno sama ati nyambung enggak? Sudah. Paham tadi? Dan yang kedua, pertolongan Allah kepada kaum muslimin yang ada di Palestina ada saatnya. Tidak bisa dipaksakan. Paham tadi? Ya. Jadi di dalam setiap perjuangan tidak ada yang rugi, yang mati dikasihi surganya Allah, yang sakit akan digantikan dengan kenikmatan. Paham ya? Kemudian yang mensumbangsi di dalam perjuangan itu meskipun hanya dengan doa akan dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para pelaku kezaliman. Allah tidak akan membiarkan. Innallaha yumhilu wala yuhmil. Allah ngasih waktu, nunda, tapi tidak membiarkan. Paham ya? Jadi ketika kenapa doa kita tidak dikabulkan? Yes, lihat saja kaum muslimin sekarang ini banyak sholatnya apa enggak? Banyak sholatnya apa enggak? Enggak. Banyak makan subhatnya apa enggak? Banyak. Banyak melecehkan agamanya apa enggak? Ya wis. Ini dulu kita obati, baru nanti kita berdoa, baru nanti bisa dikabulkan. Paham ya? Ya. Jadi iskal itu ada di tangan kita. Doa itu tidak dikabulkan karena kita terlalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti itu. Yang kemudian Latuf itu kalangan itu hanya satu kota. Jadi di salah satu wilayah yang didiami oleh Bani Israel satu zaman saja. Tapi kan ada golongan yang beriman. Jadi golongan yang beriman itu yang diselamatkan, sedangkan yang dirubah untuk menjadi monyet qiradatan khosiin itu adalah dua golongan. Siapa? Satu pelaku yang mancing, yang ikut mancing di hari Sabtu, dan yang kedua mereka yang nggak mau ngasih amar ma'ruf nahi mungkar di melokno sisan. Sedangkan yang amar ma'ruf nahi mungkar itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wala tufsiduna fil ardi marraten. Marraten itu ya dikatakan dua kali akan berbuat kerusakan itu ya macam-macam. Baik itu di zamannya para nabi terdahulu ataupun di zamannya siapa? Nabi Muhammad SAW, bahkan setelah Rasulullah SAW
wasallam. Paham ya? Apakah yang diantaranya yang terakhir itu adalah nanti yang di Palestina? Wallahu a'lam. Nah, itu ada tafsirannya masing-masing. Cuman tafsiran yang nyampe pada kita, orang yang nyampe pada kita adalah apa yang mereka buat dengan pengingkaran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi. Iya. Ya, tapi tidak semuanya. Ya tanyakan Allah. Ya takon dhewe Gusti Allah. Kan ada golongan yang selamat, ya toh? Kan saya sudah bilang, 2/3 yang dihukum, 1/3 dibiarkan. Lah buktinya sampai ada zaman sekarang. Gitu? Iya. Ya terserah Allah. Tak ya monggo. Aku antum tanyakan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kan kursi bisoleh ya ada hikmahnya masing-masing. Kita belum tahu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya di dalam tiap pertempuran dengan orang Gaza kalah Bani Israel ini. Israel ini kalah. Bangkrut. Meskipun banyak yang terbunuh, tapi mereka kekayaannya entek semuanya. Pabrik mandek, bandara mandek, semuanya mandek. Cuman ditutupi sama media. Yang penting alhamdulillahnya sekarang ini kita semakin tahu kebejatan orang Israel. Ya mudah-mudahan ojo lali. Ojo lali. Soalnya orang Indonesia ini kadang hatinya terlalu baik, gampang ngelalekno. Dulu 200-300 tahun dijajah sama Belanda. Ya, tahun 45 merdeka, tahun 50, tahun 55, sebelum tahun 60 sudah kerjasama dengan Belanda lagi. Wis mari sudah. Lah terus penjajahan sing biyen hilang wis lali. Agama. Enggak. Itu perang agama. Tidak. Mereka itu bisa membunuhi selain Palestina bisa, tapi tidak mau. Yang justru mereka habisi adalah Palestina. Kenapa? Karena ada di dalam kitab mereka akan hari perjanjian ada. Jadi urusannya adalah urusan agama. Dan itu sudah jelas di dalam ayat suci Al-Qur'an. Jadi keterusan lantar tu angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi'a lahum ya sampai sekarang ini sudah memang yaitu tadi kepanjangannya itu tadi. Jadi bukan politik, Pak. Ya, bukan politik, ini sudah perang agama. Waduh, minta doa dari semua. Sekarang doanya kita belum tentu dikabulkan, doanya siapa orang belum tentu dikabulkan. Tapi nek bergabung jadi satu, ya Habibie, ya Kiai ini, ya Syekhnya, ya siapapun, kalau berdoa siapa yang hatinya bersih, yang hatinya ikhlas, itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kan tak katon. Sing penting kan urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakin dikabulkan. Insyaallah dikabulkan. 10 juta manusia. Sekian juta manusia yang berdoa. Pasti insyaallah pasti dikasih. 10 puluhan juta manusia, 10 orang yang diterima Allah Ta'ala kabul. Insyaallah. Dari jutaan manusia. Cuma ditanya waktunya kapan. Waktunya itu bisa tahun ini, bisa 10 tahun ke depan, bisa 100 tahun ke depan. Wallahu a'lam. Yang penting inti sudah nyumbang doa. Jadi nanti kalau kalkulasi di akhirat ente dianggap sebagai pejuang yang ada di Palestina. Minimal ada perhatian. Man lam yahtam bi amrin muslimin falaysa minhum. Ya semuanya nangis. Tapi ya apalagi sudah memang keadaannya seperti ini. Paham ya? Alhamdulillah Indonesia
membanggakan, menyenangkan hati Rasulullah SAW, bisa bangun rumah sakit. Ya, mudah-mudahan selesai urusan gini-gini ini nanti insya Allah ada lagi rumah sakit lagi. Lah wong sing kerja di rumah sakit iku sik difitnahi kok ambek wong kene. Loh kok dibom, difitnahi sama orang Indonesianya sendiri masih difitnahi. Wis dawa Pak urusannya Pak. Hah? Wis mudah-mudahan insyaallah ditolong semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi atina alladhi yadfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina wa zakat rabbi faqihna rabbi kumdima alladhi qawlan wa fi'lan karama wa zukir bulla halalan damima wa akhila atqiya ulama nuqta bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syun wa aqirna bir ridha minkal uyun rabbi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wasur anta akraman satar wa sallallahu ala mustafa man ila haqi ta'ana wal wafa fi kitabi fil naji shifa wa ala ali kirami syurafa wa ala sahbi masabri ghurab Allahumma hdina bihudak waj'alna bima yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asra wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna fatub alaina tauba taghfir li kulla hawba wastur lana awradi wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba maghfiratin awsabba wal muslimin ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna al-iktisabi minna bil mustafa rasuli mada bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbihi ila datul sahbi alhamdulillahi bil badi wal tanahi bil qabul wal ikbar wa salah syan ظاهرا باطنا أن الله ينصر إخواننا في غزة إخواننا في فلسطين وأن الله يعجل بنصرهم وأن الله يقويهم وأن الله يتقبل من شهدائهم وأن الله يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تؤخر نصرهم بذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبتنا على الإيمان والتقوى وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.